Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam hari, awal dari segalanya, atau justru kesialan. Malam hari sering dianggap sebagai waktu untuk beristirahat, menenangkan diri, dan melepaskan penat setelah seharian beraktivitas. Namun, tahukah kamu bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang tampaknya sepele dan biasa saja, justru bisa membawa kesialan dalam hidupmu? Banyak orang mengalami hari-hari yang buruk, rezeki yang seret, atau bahkan mengalami gangguan fisik dan mental tanpa sebab yang jelas, padahal, semua itu mungkin bermula dari apa yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Dalam kepercayaan berbagai budaya dan juga pengalaman spiritual banyak orang, malam bukan hanya sekadar waktu, melainkan ruang di mana energi-energi halus dan kekuatan tak kasat mata lebih aktif. Ketika manusia lengah, saat itulah energi negatif bisa masuk, terutama jika seseorang melakukan kebiasaan yang mengundang atau membuka pintu bagi hal-hal buruk. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa rutinitas sederhana seperti menyapu, makan tengah malam, atau bahkan posisi cermin di kamar bisa menjadi awal dari datangnya sial secara bertubi-tubi. Video ini akan membahas 7 kebiasaan di malam hari yang sering dianggap sepele, tapi dipercaya membawa kesialan dari sisi spiritual, psikologis, dan bahkan logis. Tujuan dari pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka wawasan agar kamu bisa lebih bijak dalam menjalani rutinitas malam hari. Jika kamu sering merasa hidupmu tidak lancar, penuh hambatan, atau merasa ada energi buruk yang terus membayangi, bisa jadi kamu tanpa sadar melakukan salah satu dari kebiasaan ini. Jangan lewatkan satu pun poin yang akan dijelaskan, karena bisa jadi kamu akan menemukan jawaban dari pertanyaan yang selama ini menghantuimu. Kenapa aku selalu sial padahal sudah berusaha keras? Yuk, kita bongkar satu persatu misteri di balik kebiasaan malam hari yang ternyata bisa menentukan nasibmu keesokan harinya. Bersiaplah, karena pengetahuan ini bisa mengubah caramu menjalani malam, dan mungkin, hidupmu secara keseluruhan. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Berikut 7 kebiasaan di malam hari yang sering dianggap sepele. 1. Tidur tanpa membersihkan diri, undangan untuk energi negatif. Banyak orang langsung rebahan dan tertidur begitu sampai di rumah karena kelelahan, tanpa menyadari bahwa tubuh mereka masih membawa energi dari luar, baik itu kotoran fisik maupun energi negatif dari interaksi sepanjang hari. Tidur dalam keadaan tidak bersih, apalagi setelah bepergian atau berkeringat, bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga dipercaya membuka pintu bagi energi buruk. Dalam beberapa kepercayaan dan tradisi spiritual, tubuh yang tidak dibersihkan sebelum tidur akan menarik makhluk halus atau aura negatif yang dapat mengganggu ketenangan jiwa. Selain mandi atau mencuci kaki dan tangan, sebagian orang meyakini bahwa berwudu sebelum tidur, dalam tradisi Islam, atau melakukan ritual pembersihan diri secara batin dapat melindungi diri dari gangguan tak kasat mata. Energi yang menempel pada tubuh setelah aktivitas seharian bisa mengendap saat tidur, menyebabkan mimpi buruk, tidur gelisah, atau bangun dalam keadaan lelah dan emosi yang tidak stabil. Ini bisa berdampak langsung pada produktivitas, hubungan dengan orang lain, bahkan rezeki yang datang keesokan harinya. Maka dari itu, penting untuk menjadikan kebersihan sebagai bagian dari rutinitas malam hari. Tidak perlu selalu mandi, tapi minimal mencuci tangan, kaki, dan wajah bisa membantu membersihkan diri secara lahiriah. Tambahkan juga kebiasaan menenangkan diri, seperti doa atau meditasi ringan, agar pikiran dan energi lebih terfokus pada hal-hal positif. Ingat, tidur bukan hanya soal istirahat fisik, tapi juga proses spiritual yang menentukan bagaimana energi kita bekerja saat tidak sadar. Jika kita tidur dalam kondisi negatif, maka kemungkinan besar kita akan bangun dalam suasana hati dan keberuntungan yang sama buruknya. 2. Menyapu di malam hari, rezeki disapu pergi. Dalam budaya tradisional Indonesia, terutama di masyarakat Jawa, ada satu larangan yang sangat sering diingatkan oleh orang tua sejak kecil, jangan menyapu di malam hari. Meski terdengar seperti mitos belaka, larangan ini punya makna simbolis yang dalam. Menyapu adalah aktivitas membersihkan, namun saat dilakukan di malam hari, waktu yang dianggap sebagai fase istirahat dan penarikan energi, menyapu justru dianggap membuang energi baik yang sudah terkumpul sepanjang hari. Termasuk di dalamnya adalah rezeki, keberuntungan, dan ketenangan. Secara spiritual, malam hari diyakini sebagai waktu di mana pintu rezeki mulai ditutup dan energi positif mulai mengendap.
Jika kamu menyapu saat itu, secara simbolik kamu dianggap sedang menolak rezeki yang sudah masuk ke rumah. Bahkan dalam beberapa kepercayaan, debu dan kotoran yang ada di malam hari bukan hanya sampah fisik, tapi juga bisa menjadi sarang energi negatif. Ketika kamu menyapu, kamu bisa saja membangunkan atau menyebarkan aura buruk ke seluruh sudut rumah tanpa disadari. Walau secara logika modern menyapu adalah hal baik untuk menjaga kebersihan, penting untuk memperhatikan waktu dan niat di baliknya. Jika memang harus menyapu malam hari karena kondisi mendesak, niatkan untuk membersihkan dengan penuh kesadaran dan syukuri apa yang sudah didapat hari itu. Namun jika tidak terlalu penting, sebaiknya tunda hingga pagi hari. Dengan begitu, kamu bisa menjaga keseimbangan antara kebersihan fisik dan energi spiritual yang mendukung datangnya rezeki dan keberuntungan dalam hidupmu. 3. Memotong kuku atau rambut saat malam, gangguan energi diri. Kebiasaan memotong kuku atau rambut di malam hari terdengar biasa saja, bahkan sebagian orang melakukannya karena baru punya waktu luang setelah beraktivitas seharian. Namun dalam banyak tradisi dan budaya, aktivitas ini dianggap sebagai pantangan. Secara spiritual, kuku dan rambut adalah bagian dari tubuh yang menyimpan energi diri. Memotongnya di waktu yang salah, terutama saat malam, dipercaya dapat mengganggu kestabilan energi tersebut dan membuat seseorang lebih rentan terhadap gangguan, baik fisik maupun metafisik. Kepercayaan ini berakar dari zaman dulu, ketika penerangan belum seperti sekarang. Malam hari adalah waktu yang minim cahaya, sehingga memotong kuku atau rambut bisa berisiko melukai diri sendiri. Namun lebih dari itu, dalam kepercayaan spiritual, malam adalah waktu di mana tubuh dan jiwa sedang bersiap untuk masuk ke fase istirahat. Mengubah bagian tubuh seperti rambut atau kuku pada saat ini bisa memengaruhi medan energi, membuat seseorang lebih mudah merasa lelah, mudah sakit, atau mengalami kesialan yang tak terjelaskan. Bagi mereka yang percaya, waktu terbaik untuk memotong kuku dan rambut adalah pagi hingga sore hari, saat matahari masih menyinari dan tubuh berada dalam kondisi aktif dan seimbang. Selain lebih aman secara fisik, waktu ini juga dianggap lebih tepat secara energi. Jika kamu selama ini sering memotong kuku atau rambut saat malam dan merasa sering mengalami kejadian tidak menyenangkan atau hidup terasa tidak lancar, mungkin ini saatnya mengubah kebiasaan tersebut. Cobalah untuk lebih selaras dengan ritme alam, karena kadang, hal kecil seperti ini punya dampak besar terhadap keseimbangan hidup kita. 4. Bertengkar atau bermusuhan sebelum tidur, magnet masalah. Pertengkaran atau menyimpan rasa marah sebelum tidur bukan hanya menyiksa secara emosional, tetapi juga membawa dampak besar secara energi dan spiritual. Dalam banyak tradisi kuno dan ajaran moral, tidur dalam keadaan hati panas dan penuh dendam dipercaya bisa menarik energi negatif masuk ke dalam rumah dan diri kita. Ini ibarat mengundang masalah datang di hari berikutnya, karena emosi yang tidak dilepaskan akan tersimpan dalam bawah sadar dan memengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Secara ilmiah, tidur dengan kondisi stres atau marah bisa mengganggu siklus tidur, meningkatkan hormon kortisol, hormon stres, serta mengurangi kualitas istirahat. Bangun pagi pun terasa berat, tubuh lelah, dan emosi tidak stabil. Lebih dari itu, secara spiritual, hati yang panas bisa memanggil energi sejenis, yaitu aura-aura buruk yang memperkeruh suasana rumah, menutup pintu rezeki, serta memicu pertengkaran lanjutan yang lebih besar keesokan harinya. Tanpa disadari, kebiasaan ini menciptakan lingkaran energi buruk yang sulit diputus. Itulah mengapa banyak ajaran menganjurkan untuk saling memaafkan sebelum tidur. Bukan berarti mengalah, tapi membebaskan hati dari beban yang bisa mengundang kesialan. Ucapkan kata maaf, berdoa, atau cukup tenangkan diri dengan niat untuk melepaskan amarah. Ketika tidur dalam keadaan hati damai, energi pun bersih dan selaras, membuka peluang untuk hari yang lebih cerah dan keberuntungan yang lancar. 5. Membiarkan lampu menyala sepanjang malam, cahaya palsu, gelapnya nasib. Sekilas, membiarkan lampu menyala sepanjang malam terdengar seperti pilihan praktis, baik untuk alasan kenyamanan, rasa aman, atau kebiasaan semata. Namun dalam banyak kepercayaan spiritual dan ajaran hidup selaras dengan alam, tidur dalam cahaya terang justru dianggap mengganggu siklus alami tubuh dan menciptakan ketidakseimbangan energi dalam rumah. Cahaya buatan yang menyala terus-menerus di malam hari dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap siklus gelap terang yang sudah diatur secara alamiah, dan ini bisa berdampak buruk secara fisik maupun metafisik. Dari sisi medis, tubuh manusia dirancang untuk beristirahat dalam kondisi gelap,
di mana hormon melatonin, yang berperan penting dalam kualitas tidur dan pemulihan energi, dihasilkan secara maksimal. Tidur dalam terang akan menghambat produksi hormon ini, menyebabkan tidur menjadi dangkal, mudah terbangun, dan bangun dalam kondisi kurang segar. Energi yang seharusnya pulih saat malam justru terhambur, membuat kita lebih rentan terhadap stres, emosi negatif, dan penurunan fokus. Energi spiritual rumah pun menjadi tidak seimbang karena pencahayaan buatan yang berlebihan dipercaya menarik kekacauan alih-alih ketenangan. Secara simbolik, malam adalah waktu merenung dan menerima, bukan bersinar secara paksa. Cahaya lampu yang dibiarkan terus menyala bisa menciptakan ilusi kenyamanan, namun justru menutupi kenyataan bahwa kita sedang memaksa tubuh dan rumah bekerja melawan kodratnya. Untuk menjaga keselarasan energi, biasakan mematikan lampu utama saat tidur, atau gunakan lampu redup yang hangat jika memang dibutuhkan. Kegelapan malam bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami, karena disitulah tubuh, pikiran, dan energi menemukan titik pemulihannya. 6. Makan di atas jam 12 malam, bukan hanya soal berat badan. Kebiasaan makan tengah malam sering kali dilakukan tanpa berpikir panjang. Entah karena lapar, iseng, atau karena pola tidur yang tidak teratur, banyak orang menganggap ini hal biasa. Namun, dari sudut pandang spiritual dan kepercayaan lama, makan lewat tengah malam, khususnya setelah pukul 12, dianggap sebagai tindakan yang bisa membuka pintu bagi gangguan halus. Waktu tersebut dikenal sebagai jam-jam sunyi, di mana aktivitas manusia mulai berhenti, dan alam memasuki fase keheningan yang penuh misteri. Dalam banyak kepercayaan tradisional, waktu antara pukul 12 malam hingga menjelang subuh dipercaya sebagai masa aktif makhluk tak kasat mata. Saat seseorang makan pada waktu itu, apalagi sendirian, dipercaya bahwa ia bisa berbagi makanan secara tak sengaja dengan makhluk halus. Akibatnya, bisa muncul berbagai gangguan seperti mimpi buruk, suasana hati yang murung, energi tubuh yang berat, bahkan rezeki yang terhambat. Selain itu, secara medis pun, makan di tengah malam dapat mengganggu sistem pencernaan dan memperburuk metabolisme tubuh. Lebih bijak jika makan malam dilakukan sebelum pukul 9 malam, agar tubuh punya waktu cukup untuk mencerna sebelum tidur. Bila terpaksa makan karena memang benar-benar lapar, pastikan dilakukan dengan tenang, penuh kesadaran, dan dalam kondisi lingkungan yang bersih serta terang. Menjaga ritme makan juga berarti menjaga keseimbangan energi tubuh dan mental. Jadi, jangan anggap remeh kebiasaan ini, karena yang tampak sepele bisa jadi menjadi awal dari hari-hari yang penuh hambatan. 7. Membiarkan cermin menghadap tempat tidur, gerbang kesialan. Cermin adalah benda yang sangat umum kita temui di kamar tidur, tapi tahukah kamu bahwa posisinya bisa memengaruhi energi dalam ruangan? Dalam banyak kepercayaan Feng Shui, spiritual Jawa, hingga mitos-mitos lama, cermin yang menghadap langsung ke tempat tidur dipercaya dapat memantulkan energi buruk dan bahkan membuka portal bagi makhluk tak kasat mata. Pantulan tubuh saat tidur disebut bisa mengganggu ketenangan jiwa, karena saat kita tidur, tubuh dan pikiran berada dalam kondisi sangat rentan. Banyak orang melaporkan mengalami mimpi buruk, gangguan tidur, hingga rasa diawasi saat tidur di hadapan cermin. Ini bukan sekadar sugesti, dalam psikologi pun, pantulan cermin yang terlihat dalam kondisi gelap bisa menciptakan efek visual yang mengganggu pikiran bawah sadar. Otak bisa menangkap bayangan sebagai ancaman, memicu kecemasan, bahkan ketakutan tanpa sebab. Energi tenang yang seharusnya memenuhi kamar tidur justru berubah menjadi cemas, gelisah, dan tak jarang membuat seseorang bangun dalam kondisi lelah. Untuk itu, sangat disarankan agar cermin tidak menghadap langsung ke tempat tidur. Bila tidak bisa dipindah, tutuplah dengan kain saat malam hari agar pantulannya tidak aktif selama tidur. Dengan begitu, kamu membantu menjaga kualitas tidur dan menghindari kemungkinan gangguan yang berasal dari pantulan energi. Kamar tidur seharusnya menjadi ruang pemulihan energi, bukan ruang terbuka bagi kekuatan asing yang bisa menyerap keberuntungan dan ketenangan kita. Hentikan kebiasaan ini jika tak ingin hidupmu terus sial. Dari kebiasaan sepele seperti tidur tanpa membersihkan diri, menyapu di malam hari, hingga membiarkan lampu menyala terus-menerus, semua ini terlihat biasa di mata modern. Namun, jika ditelah lebih dalam, baik secara spiritual, emosional, maupun logis, kebiasaan-kebiasaan tersebut menyimpan potensi untuk merusak keseimbangan energi dalam hidup kita. Energi buruk yang tanpa sadar kita pelihara setiap malam perlahan-lahan bisa menjadi penghalang rezeki, penyebab suasana hati yang buruk,
bahkan pemicu masalah yang berulang dalam kehidupan sehari-hari. Kesialan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia seringkali merupakan akumulasi dari pola hidup yang tak selaras dengan alam, energi, dan batin. Mengubah kebiasaan buruk malam hari bukan hanya soal mitos atau kepercayaan lama, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat tubuh, pikiran, dan ruang pribadi agar senantiasa positif dan harmonis. Jika kamu merasa hidup sering mandek, penuh masalah, atau rezeki seret, bisa jadi jawabannya tersembunyi di kebiasaan malammu sendiri. Mulailah dengan hal kecil, bersihkan diri sebelum tidur, jaga suasana hati, atur tata ruang dengan bijak. Jangan anggap remeh kebiasaan malam karena justru di sanalah awal dari hari esokmu dibentuk. Dan jika kamu ingin tahu lebih dalam tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang memengaruhi energi hidupmu, pastikan untuk menonton video-video selanjutnya. Masih banyak rahasia malam hari yang belum kamu sadari, dan bisa jadi itulah kunci keberuntunganmu yang selama ini terlewatkan. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.